pengen ke ruang BK deh, pengen cerita-cerita lagi gitu. Masa tadi di chat ya? Iya, karena takut ibu sibuk gitu. Oke. Kalau kesibukannya Salin apa aja? Ya apa sih bu, kayak mahasiswa gitu-gitu aja ya sih bu, kayak ya udahlah, berangkat kuliah, pulang ada tugas, mikir malamnya gitulah bu. Oke. Terus alasan saya datang ke sini kenapa? Nggak tahu sih bu, rasanya kayak ya pengen cerita-cerita bu, banyak masalah gitu bu, kayak ngerasa nggak fokus aja gitu bu belajarnya, karena banyak masalah datang bertubi-tubi gitu bu, jadi bingung gitu. Karena saya udah sering ya datang ke sini. Iya. Jadi saya udah tahu dong apa aja yang harus diperhatikan sama proses konseling ini. Nggak tahu sih bu, kayaknya sih apa coba ya, kalau saya ingat aku ya bu, tapi maaf kalau salah. Yang ada dua sih bu yang biasanya ibu sorot itu tentang keterbukaan sama kerahasiaan. Jadi aku di sini sebagai istilahnya yang punya masalah harus terbuka cerita supaya ibu bisa lebih mudah gitu ngebantuinnya, dan cerita seada-adanya, pokoknya jujur gitu lah bu, terbuka. Terus kemudian apa bu satunya, rahasia. Jadi aku di sini harus percaya bahwa ruang BK ini sifatnya rahasia, jadi yang aku ngomongin dan ibu ngomongin di sini ya cuma kita yang tahu gitu. Iya betul. Oke. Jadi masalah apa yang ingin saya ceritain ke ibu? Sebenarnya masih nyambung-nyambung sih bu sama saat sebelumnya. Kayak gimana ya bu, di sini kan aku perantauan ya, ngekos, terus apa ya, dengar ada masalah di rumah tuh kayak jadi pikirannya tuh kemana-mana gitu loh bu, jadi kepikiran kemana-mana, jadi nggak fokus kuliahnya, dan aku cuma ngerasa kayak aku jadi sering nunda-nunda ngerjain tugas gitu bu, jadi pokoknya nggak fokus, jadi segala macam yang aku kerjain tuh jadi ke distrak gitu bu. Ya, ngerjain tugas nih bu, itu tiba-tiba kayak nangis gitu, tiba-tiba gitu loh bu, kepikiran ibu di rumah, terus ih kasihan ya ibu di rumah gitu loh bu, nggak ngerti lagi. Terus kepikiran kayak eh, aku di sini ngebebanin nggak ya, padahal ya ya tahu lah ya bu, life anak kos, kayak hidupnya anak kos ini gimana gitu kan, gimana caranya ya sehemat mungkin ngatur, ya ngatur uang segala macam supaya nggak jadi beban. Apalagi ya ibu tahu lah ya bu, ibu saya sama bapak saya gimana keadaannya. Ya itu sih bu yang bikin saya selalu kepikiran, kayak jatuhnya tuh apa ya, kayak ibu saya ini janda tapi masih punya suami gitu loh bu, kayak kasihan loh bu gitu tuh. Apalagi sekarang ibu tuh kerja gitu kan sama orang, aku jadi ngerasa kayak aduh ya ampun, beban banget ya aku, ibu harus nyekolahin dua anak gitu. Ya walaupun sebenarnya masih notabene nya masih tercatatnya punya suami ya, tapi kan ya bapak kan kayak ya udah lepas tangan gitu aja bu. Jadi aku bingung gitu loh bu, harus gimana ngadepinnya. Apalagi ibu juga di rumah kan sakit ya bu, udah sakit kerja, aku jadi kepikiran itu loh bu, apa aku berhenti kuliah aja ya biar bisa bantu ibu saya kerja. Tapi aku juga bingung, kalau misalkan aku keluar nih, siapa sih bu yang menerima aku kerja gitu loh bu, kayak aku masih nggak kuliah aja niatnya niat lagi kerja gitu loh bu, nggak sanggup kayak ngejalanin hidup orang dewasa gitu loh bu, nggak ngerti. Terus kalau pasang Selin kalau sedang menghadapi peristiwa kayak tadi itu gimana? Ya kalah kabut sih bu perasaannya, kayak ngalor ngidul aja gitu, pikirannya kemana-mana, terus jadi apa ya, aslamnya sering kambuh gara-gara mikir terus.
sih Bu. Terus aku juga jadi kayak takut terbuka untuk apa ya, sama orang tua misalkan aku lagi sakit gitu. Ya udah aku pendem sendiri aja daripada aku bilang sama ibu di rumah, malah nanti dianya jadi kepikiran, terus jadi kayak lebih keras lagi kerjanya. Aku nggak mau Bu, kayak hidupnya tuh udah cukup kasihan, udah cukup memprihatinkan gitu. Masa aku harus memperberat beban dia lagi gitu loh Bu. Terus bapak juga, aku udah apa ya, udah hopeless banget, udah nggak punya harapan banget sama bapakku. Ya udahlah terserah lah, aku dengar dia sehat ya puji Tuhan, kalau sakit ya semoga cepat sembuh. Kayak ya udah, hidupku hidupmu gitu Bu. Jadi ya udahlah, nggak ngerti lagi. Jadi aku tuh rasanya kayak apa ya, dihidupi oleh single parent gitu loh. Kayak ibuku cuma menghidupi aku sendirian gitu ya. Aku berasa nggak punya bapak. Kehilangan peran bapak tuh gimana ya Bu, melihat anak-anak di luaran sana bisa akrab, bisa dekat sama bapaknya tuh kayak iri, ada perasaan iri dengki tersendiri gitu. Aku tahu sih Bu itu nggak baik, cuma kayak perasaan itu apa ya, otomatis keluar gitu aja. Kayak ih enak ya bapaknya perhatian apa segala macam gitu. Ya sebenarnya aku harus bersyukur ya, ada juga anak di luar sana yang udah gak punya bapak ya. Cuma aku kayak berasa apa ya Bu, kalau aku lihat di TikTok itu bahasanya yatim pasif gitu. Nggak tahu sih Bu, pokoknya istilahnya punya bapak tapi kayak kehilangan peran salah satu orang tua gitu. Nggak tahu gitu. Ya memang rasanya mau terbuka sama orang tua itu susah ya, apalagi orang tua banyak bebannya juga. Tapi sebaiknya memang harus terbuka gitu ke orang tua, kita harus cerita kita ada masalah apa. Soalnya kalau kita nggak cerita tiba-tiba kamu kenapa, orang tua juga bingung gitu, malah mikir enggak. Iya sih Bu. Sebenarnya aku mau jauh-jauhin sih pikiran ini. Kayak aku mikir apa aku pergi aja ya dari dunia ini. Kayak berasa apa ya, kayak nggak ada gunanya juga aku di sini, justru cuma nambahin beban ibu aja. Kayak aku lagi nginjek-nginjek hidupnya ibuku gitu. Aku juga mau cerita tuh takut Bu, takut bikin khawatir, takut kalau aku banyak cerita, banyak ngeluh, kita dikiranya kayak kamu tuh belum apa-apa gitu loh Bu, kayak jatuhnya jadi diremehin aja gitu. Ya walaupun sebenarnya ibu nggak pernah kayak gitu ya Bu, cuma pikiran-pikiran aja sih yang mengganggu banget. Berarti kamu memikirkan hal yang belum terjadi ya. Iya sih, iya benar sih Bu, aku juga nggak tahu gimana caranya supaya hal itu nggak bikin aku overthinking gitu. Sebenarnya kalau dijalanin, sebenarnya kalau dipikirin itu berat banget gitu loh Bu, tapi sebenarnya aku bisa gitu ngejalaninnya. Tapi aku selalu takut akan dari esok gitu ya, besok bakal apa ya yang nyakitin aku, bakal ada apa ya yang bakal nerjang gitu loh Bu. Kayak aku rasanya udah mati rasa aja gitu loh Bu. Ya udahlah bodo amat lah, yang penting kayak aku cuma menganggap bahwa yang penting di dunia ini cuma ibu sama adik Bu. Udah, aku tuh jadi nutup diri gitu loh Bu, sama teman-teman, sama orang-orang di sekitar aku jadi sulit terbuka gitu. Atau bahkan gimana ya, covernya aku di depan itu kayak seolah-olah gak punya masalah, Terlihat kuat gitu ya. ya kayak sosok kuat, sosok jadi apa ya, Wonder Woman lah atau apa, kayak nggak tahu, kayak sosok kuat padahal mah dalam hati kayak ya ampun capek banget ya. Jatuhnya capeknya jadi double gitu loh Bu, karena perasaan itu nggak tersalurkan dengan baik gitu. Tapi kalau mau disalurkan juga ya kayak mana, aku nggak bisa mempercayai semua orang gitu loh Bu. Aku udah apa ya,
atas isu gitu, apalagi sama cowok ya nggak ngerti sih gue harus kayak mana. Takut gitu loh, gue kayak kebayang-bayang misal aku punya cowok bakal kayak bapakku nggak ya, bakal kayak bapakku nggak ya, aku nggak mau gitu loh bu. Yang mau mending gak usah nikah aja sekalian gitu ya, walaupun sebenarnya itu masih jauh juga ya bu. Tapi kamu Merasa punya support system nggak di rumah kamu? ya ada sih bu, aku juga deket sebenarnya sama cowok, cuma ya balik lagi sih bu, aku nggak bisa percaya sepenuhnya gitu. Jadi masih ada ya bayang-bayang itu kan, misalkan nih aku ada buat salah sedikit terus dia ada ya ngambek-ngambek marah sih sebenarnya umum ya bu ya, ya masalah umum yang sepele gitu di sini, cuma aku jadi kebayang-bayang aduh marah nih bakal sama kayak apa ya gitu-gitu loh bu. Dia tuh selalu ada yang dalam bayang-bayang gitu loh bu, walaupun aku jauh dari bapakku gitu, tapi bayang-bayang buruknya tuh masih terlintas terus. Sebenarnya aku juga nggak yang benci gitu loh bu, cuma aku masih nggak terima aja kenapa kayak gini ya. Terus aku jadi berandai-andai kalau misalkan bapakku nggak banyak tingkah kayak gitu, emang dia bakal agak kasar. Kalau bapakku nggak kebanyakan aneh-aneh kayak gitu, keluarga tuh aku adikku bakal baik-baik aja gitu nggak ya, bakal aku bakal kayak sekarang atau enggak ya? Itu sih. Kalau di situasi seperti itu, kamu pakai apa ya? Atau kamu benar-benar sedih terus kamu apa ya jadinya ya ikut sedih, atau kamu langsung ngalihin pikiran kamu yang negatif itu? Itu sih bu, salahnya aku adalah aku selalu ngerasa relate sama kata-kata yang ada di TikTok gitu kayak Quotes gitu iya ya. kayak gitu bu. Terus aku merasa kayak ya kok kayaknya TikTok lagi ngertiin aku ya dari semua orang. Jadi kalau misalkan aku lagi sedih ya, kayak tiba-tiba FYP aku tuh jadi kayak semangat ya, hidup kamu itu bukan ini bla 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 bla, kamu kayak gitu bu. Jadi aku tuh selalu nangis, terus aku scroll scroll lagi, padahal itu sebenarnya algoritma ya, cuma kayak aku rasanya pokoknya ngerti banget ya gitu bu. Jadi aku tuh ya, jadi sebenarnya aku kayak sedih gitu. Sebenarnya itu baik gak sih bu kayak gitu? Tidak ya, tidak baik. Kalian tuh memperburuk situasi. Udah sedih dan lihat kata-kata kayak gitu, wah makin sedih ya. Bener sih bu. Terus aku jadi kayak play victim gitu jadinya, jadi kayak sok paling tersakiti gitu. Padahal ya udah sih bisa loh kamu ngejalaninnya, bisa. Sebenarnya ya bu, kayak yang ibu sebelum-sebelumnya bilang sih, harus kasih afirmasi positif ke aku supaya aku tuh bisa ngasih afirmasi positif juga ke ibu dan adikku gitu. Cuma beban hidupku aja nanggungnya sulit gitu, apalagi aku menyemangatin ibu adikku. Aduh ya Tuhan gitu ibu, kayak aduh banget. Jadi ngejalanin hidup tuh kayak ya Allah gitu. Capek bu, ini sih aku udah bisa ketawa-ketawa ibu, gak kayak konseling sebelumnya nangis kayak bercucur air mata. Udah Bingung apa ngomong apa. Kan dulu. Bingung nggak? Oke, dari cerita kamu tadi, kamu ada solusi baru nggak untuk diri kamu sendiri ke depannya? ya tadi kan ibu bilang nggak bagus ya bu ngeliatin ya, sosmed atau media sosial di kala pikiran aku juga lagi kacau gitu. Mungkin aku bakal apa ya, lebih produktif lagi sih bu, ngalihin ke hobi aku mungkin ya, entah masak atau lakuin hal-hal yang aku suka gitu bu. Terus mungkin dengerin lagu-lagu yang bisa membangun apa ya, apa sih bu namanya ya, iya semangat gitu bu. Jadi aku nggak ngevalidasi perasaan sedihku terus gitu.
Iya, itu cara udah bagus sih, Salim. Ya mungkin kamu bisa menerapkan cara-cara tadi setiap hari biar kamu nggak berlarut-larut. Gitu ya, Salim. Ada lagi yang ingin kamu ceritain? Udah sih Bu, aku juga tadinya nggak nyadar gitu loh Bu kalau ternyata yang aku lakuin selama perasaan itu ada, terus aku scroll sosmed, aku dengar musik itu nggak bagus ya. Makasih ya Bu, aku jadi lebih terbuka aja mindsetnya gitu. Sama-sama. Ya, saya juga terima kasih. Kamu juga udah mau konseling ke ibu lagi. Udah mau terbuka. Ya, mungkin pada masalah lagi, saya bisa konseling ke ibu lagi. Kayaknya bekasnya nih Bu, jangan bosan-bosan ya Bu. Oke deh. Gitu aja soalnya. Iya Bu, Terima makasih ya Bu. kasih. Aku mau lanjut, nanti ada kelas. Oke. Hati-hati ya. Iya Bu.